Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Sampai saat ini perang besar yang berada di Pulau Onigashima masih berlangsung sangat sengit dan mendebarkan. Lantaran dalam pertempuran tersebut disajikan banyak pertarungan yang sangat epik dan menarik, terutama pada pertarungan 1 lawan 1 dari anggota topi jerami dengan bajak laut buas Kaido. Nah, bagaimanakah hasil dari pertarungan bajak laut tersebut? Mari lanjut pada inti pembahasannya. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar informasi anime dari kami. Dan berikut detik-detik kekalahan bajak laut Kaido versi Efek Anime. Kekalahan Pejuan. Pertarungan pertama dimulai dari pertarungan Pejuan melawan Usopp dan Nami. Sayang sekali dalam pertarungan ini bukan terjadi sangat sengit, melainkan pertarungan kejar-kejaran. Kenapa bisa seperti itu? Senjata Usopp tidak bisa mengalahkannya secara langsung. Bahkan di situ Pejuan juga dibantu oleh ulti. Maka dari itu solusi yang tepat untuk bertarung melawan mereka adalah bertarung dengan jarak jauh. Sampai suatu ketika mereka berhasil kabur dengan bantuan dari Tama. Tetap saja untuk kabur adalah hal yang mustahil apalagi sampai ke tempat dari Big Mom. Untungnya dalam kondisi seperti itu Big Mom tidak jadi membunuh Usopp dan Nami, lantaran dia masih berhutang budi kepada Otama. Lalu dengan kemalasan dari Otama, Big Mom yang tersipu akan ceritanya pun langsung menargetkan Pejuan. Alasannya sudah pasti bahwa Kaido yang membuat desa Okobore terbakar. Akan hal itu pula, Big Mom yang sangat marah langsung memukul Pejuan sampai terluka parah. Dengan begitu menandai akhir kekalahan dari Pejuan. Meskipun bukan Usopp dan Nami yang mengalahkannya, tetapi jika tidak berkat bantuan dari mereka, maka tidak akan jadi seperti ini. Kekalahan ulti. Sebetulnya pertarungan antara ulti juga tak kalah dengan Pejuan, yang mana setelah kekalahan adiknya itu, ulti yang marah pun juga menyerang Big Mom. Namun naasnya yang terjadi malah Big Mom melubangi dirinya dengan jurus andalannya itu. Tahu akan celah tersebut, Usopp dan Nami langsung kabur, berharap bisa lari dari pertarungan yang mengerikan ini. Kemudian saat dalam pelarian itu, tiba-tiba saja Klimatek bisa berbicara, yang ternyata jiwa Zeus yang dimakan oleh Hera berhasil kabur di saat terakhir, hingga pada akhirnya masuk ke dalam Klimatek. Tentu saja hal ini akan membawa hal baik dikarenakan Nami bisa menggunakan kekuatan penuh dari Zeus lagi. Kabar buruknya di situ tiba-tiba saja dari belakang dengan cepat ulti mengejar mereka. Sampai-sampai membuat Usopp terluka parah karena sendulannya itu. Yaps, benar sekali, Nami yang tidak bisa mundur lagi pun menggunakan kekuatan barunya itu. Hingga pada akhirnya, dengan jurus Thunderbolt ulti pun terkalahkan. Dengan demikian, dua Tobi Roppo telah dikalahkan. Virus mematikan Queen. Meski bukan musuh atau orang kuat yang dilawan, nampaknya kali ini Chopper dan Samurai mendapatkan masalah yang sangat besar, di mana mereka diharuskan berhadapan dengan senjata massal buatan Queen yang menimbulkan efek menular menjadi Oni. Buruknya bukan hanya itu saja, yakni efek yang dilihatkan dari virus itu membuat si korban memiliki kekuatan maksimal dari dirinya. Nah, untuk mengatasi masalah besar ini, Chopper diharuskan untuk membuat penawar dengan jumlah yang besar. Untungnya dalam kepanikan itu ada bantuan dari Marco, yang mana dengan kedatangannya bisa membuat duel All Stars terganggu. Sehingga dalam beberapa waktu kemudian, Chopper berhasil membuat penawar itu. Menariknya di sini Chopper tidak memerlukan suntikan, melainkan dia membuat penawar itu dalam bentuk asap. Dengan demikian seluruh orang yang terkena virus itu perlahan akan menghilang. Setelah masalah besar itu dikalahkan, sekarang Chopper yang sangat marah masuk ke dalam mode buasnya. Yang mana kali ini dia bisa bertahan selama 30 menit dalam mode tersebut berkat ramuan dari Caesar. Yang artinya Chopper sekarang sudah seperti monster yang mengerikan. Sayang sekali meski berubah seperti itu, tetap saja untuk mengalahkan Queen memang sangat susah. Untungnya dalam pertarungan terus-menerus, Sanji akhirnya datang membantu. Kekalahan Hushu. Awal pertarungan dari Hushu dimulai saat bertemu dengan Jinbei di suatu tempat. Alasan darinya bukan serta-merta perintah dari King, namun juga memiliki dendam tersendiri kepada Jinbei. Ternyata dulunya Hushu bukanlah bajak laut, melainkan salah satu anggota CP0 bersama dengan Rob Lucy.
Tapi karena kecerobohannya 12 tahun yang lalu, dia pun dipenjara karena telah gagal memindahkan buah Gomu-Gomu no Mi dari pemerintahan. Tepatnya yang mengambil buah tersebut adalah Akagami no Shanks. Sebab dari itu dia sangat membenci Shanks, terutama Luffy dan bajak lautnya. Dan sekarang adalah waktu yang pas untuk membalas dendam. Benar sekali, kekuatan yang diperlihatkan oleh Hushu memang seperti para anggota CP0, bahkan bisa dikatakan lebih dari itu. Satu hal menarik lagi, ia mempunyai satu masalah dengan Jinbei, yakni dia membicarakan tentang sosok legenda matahari yang bernama Nika. Entah siapa orang tersebut yang pasti dulunya dia membebaskan para budak dari penderitaan. Mendengar hal itu tampaknya Jinbei tidak memberi penjelasan lagi, lantaran Hushu telah membuatnya marah karena menjelaskan setengah sejarah saja. Mengejutkannya di sini Jinbei yang diserang bertubi-tubi seperti itu berhasil membalikkan keadaan dengan menggunakan jurus andalannya itu sampai membuat Hushu pingsan. Atas hal itu 3 Tobi Roppo telah dikalahkan. Kekalahan Sasaki. Awalnya pertarungan Sasaki bukanlah melawan Franky, melainkan melawan Yamato yang sedang melindungi Momo. Namun karena suatu kejadian yang tak terduga, pertarungan berganti pada Franky dan Sasaki. Lantaran Yamato diharuskan pergi keluar kastil. Awalnya Franky kebingungan siapa dirinya, tapi karena bantuan tersebut Momo bisa selamat, maka sekarang gilirannya untuk bertarung. Nah, pada pertarungan ini terbilang sangat sengit dan mendebarkan, yang mana Franky dalam bentuk robotnya itu melawan Sasaki dalam bentuk Triceratops. Namun yang membuat Franky terkejut bukan itu, tapi gaya bertarung yang diperlihatkan Sasaki sungguh aneh namun juga kuat. Bahkan dalam beberapa serangan, pedangnya pun patah menerima serangan itu. Sehingga cerita dalam kondisi terdesak seperti itu, Franky bisa mengambil celah untuk bersiap-siap menggunakan serangan andalannya itu. Sasaki yang tak tahu apapun hanya menggunakan seluruh kemampuan dari leher berputarnya itu. Dan seperti yang diketahui dengan laser andalannya itu, Franky bisa mengalahkan Sasaki tanpa terluka sedikit pun. Adanya hal ini, 4 Tobi Roppo telah dikalahkan. Kekalahan Black Maria. Setelah kekalahan dari Sasaki, kini giliran dari Robin dan Brook yang bertindak. Tak lain lawannya adalah Tobi Roppo yang bernama Black Maria. Sebetulnya ini bukan pertarungan dari mereka berdua, melainkan pertarungan dari Sanji. Dikarenakan Sanji tidak bisa bertarung dengan wanita, ia pun mengandalkan Brook dan Robin untuk mengatasi hal ini. Pastinya karena hal itu juga membuat Black Maria mencemooh kelompok topi jerami di hadapan dari Robin. Jelas saja Robin yang tak terima langsung mengeluarkan kekuatan barunya itu, yang mana dia bisa mengeluarkan wujud manusia yang sangat besar dengan buah iblisnya itu. Bahkan waktu itu dia juga tidak terpengaruh lagi dengan ilusi dari Black Maria. Tetapi yang menjadi masalah kali ini adalah senjata aneh yang mengeluarkan api. Namun berkat kecerdasan dari Brook dan Robin, senjata itu pun menjadi tak berguna. Singkat cerita, setelah pertarungan sengit yang berlangsung, akhirnya Robin yang terdesak menggunakan jurus andalannya yang dipelajari dari kelompok revolusi. Mengejutkannya, Robin mengeluarkan wujud iblis dari kekuatannya itu, yang kemudian mematahkan punggung Black Maria dengan satu serangan. Walaupun setelah menggunakan kekuatan itu, energinya langsung terkuras habis. Atas kemenangan itu pula, seluruh anggota Tobi Roppo berhasil dikalahkan. Kekalahan Jack. Dari pertarungan Jack sebetulnya sudah dimulai sejak awal. Bahkan dengan singkatnya, Neko dan Inu dalam wujud sulongnya hampir bisa membunuhnya. Akan tetapi pertarungan pun terhenti dari Kaido yang mulai bertindak. Kemudian setelah beberapa jam kemudian, pertarungan antara Jack dan Inu dimulai kembali di istana. Pastinya hal itu akan membuat Inu kesulitan karena tidak masuk dalam mode sulongnya. Akan tetapi meski seperti itu tak memutuskan tekadnya untuk menghabisinya. Jelas sekali dengan tekad kuatnya itu dia bisa menerjang Jack sampai keluar istana, yang kemudian masuk dalam mode sulongnya. Kabar buruknya setelah lama bertarung, tiba-tiba bulan purnama tertutup oleh awan hitam yang mengakibatkan Inu kembali dalam wujud normalnya hingga dibuat babak belur. Kemudian dalam keputusasaan itu muncullah satu keajaiban yang membuat awan itu hilang. Tak lain itu adalah bentrokan Haki dan Kaido. Akan hal itu pula, Inu yang masuk kembali ke mode sulongnya berhasil mengalahkan Jack dengan sangat epik. Setelah kekalahan dari Jack, kemudian silih berganti pada pertarungan antara Sanji dan Queen. Nah, pada pertarungan itu terungkap banyak hal menarik dari Sanji dan Queen,
Yang mana Queen ternyata pernah bekerja sama dengan Judge untuk mengembangkan sesuatu. Tapi karena lain hal, mereka menjadi bermusuhan. Sebab dari itu dia sangat senang bisa membunuh anak dari Judge. Sedangkan dalam sudut dari Sanji sendiri juga ada keanehan dari tubuhnya setelah memakai 2 kali red suit-nya. Yang ternyata akibat baju tersebut sel modifikasi dari Judge akhirnya muncul. Hal ini bisa terlihat dari Queen yang sudah mematahkan beberapa tulang dari Sanji bisa kembali seperti semula. Jelas mendapati hal itu membuat Sanji kebingungan dan memutuskan untuk lari, lantaran tubuhnya tidak seperti dulu lagi. Dalam merenungi dirinya itu, Sanji memutuskan untuk menghancurkan red suit-nya itu. Kenapa demikian? Alasannya sudah pasti dengan kostum tersebut dirinya bisa jadi seperti ini. Jadi untuk mengakhiri semua ini, Sanji akan menggunakan kekuatannya sendiri agar pantas menjadi salah satu sayap dari Raja Bajak Laut nantinya. Yap, tepat sekali saat bertemu dengan Queen kembali kekuatan tendangan dari Sanji bertambah lebih kuat dari sebelumnya. Sampai akhirnya Sanji yang sudah muak dengan perkataan dari Queen mengeluarkan jurus baru yang bernama Ifrit. Yap, tepat sekali. Dengan jurus barunya tersebut, Sanji bisa mengalahkan Queen dengan sekejap sampai terlempar keluar dari istana. Kekalahan King. Seperti yang kita tahu pada saat pertarungan Onigashima, Zoro kalah telak melawan Kaido, yang kemudian dirawat oleh Chopper dan Miyagi agar Zoro bisa kembali bertarung lagi. Tepat sekali dalam waktu yang pas, Zoro bisa sembuh dan akan melanjutkan pertarungan melawan Queen. Pastinya Zoro yang tidak tahu apapun tentang kekuatan dari King awalnya kewalahan. Tapi setelah beberapa pertarungan berlalu, Zoro bisa mengimbanginya. Bahkan juga bisa menebas topeng dari King, yang rumornya tidak ada satu orang pun yang bisa melakukannya. Tak berhenti di situ saja, untuk kedua kalinya Zoro juga berhasil membuka topengnya itu. Akhirnya dari situ juga King menunjukkan wajahnya yang mirip Draken anime sebelah, yang ternyata nama aslinya adalah Arbor. Nah, di sini diungkapkan hal yang menarik di mana Arbor dan Zoro memiliki kesamaan, yakni mereka berdua telah berjanji kepada kaptennya untuk menjadikan Raja Bajak Laut. Lalu untuk bisa membuat hal ini menjadi kenyataan, mereka berdua pun mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Dan hasil dari tebasan maut itu dimenangkan oleh Zoro. Mengejutkannya di situ, tebasan dari Zoro juga bisa memotong sayap dari King. Adanya hal ini mengakhiri kekalahan dari sang 3 All-Stars. So, itu saja pembahasan yang kami bisa rangkum untuk saat ini. Mengingat masih ada 2 musuh lagi yang harus dikalahkan oleh Luffy dan kawan-kawan, agar pertarungan besar Onigashima bisa berakhir. Lalu bagaimana hasil perang besar ini? Kita tunggu kelanjutan ceritanya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.